Shalom. Selamat Paskah buat kita semuanya. Pagi tadi kami mendapat sebuah kata-kata iman tentang Paskah. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Saudara percaya Allah kita hidup? Saudara percaya Allah kita berkuasa? Setiap kali Tuhan berfirman, perhatikan Bapak Ibu, tidak ada satu pun firman itu tidak terjadi dalam kehidupan. Mulai dari kelahiran Kristus sampai dengan penderitaannya di atas kayu salib, kematiannya, bahkan kebangkitannya, Tuhan genapkan. Lihat, setiap kali Tuhan berfirman, bahkan mungkin kita lihat hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting, itu pun Tuhan genapkan. Ketika dia berkata kepada Petrus, sebelum air berkobar, 3 kali engkau menyangkal aku. Tergenapi, tergenapi. Jadi setiap kali Tuhan berfirman, maka firman itu adalah untuk digenapi. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya adalah orang yang senantiasa tidak pernah kehilangan sukacita dalam hidup kita. Karena apa yang Tuhan janjikan, janji Tuhan itu iya dan amin. Kita buka firman Tuhan, kita lihat dalam kitab Matius 28. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10, kita baca secara bergantian. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Judul perikopnya kebangkitan Yesus. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat genapnya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsir fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 2. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab kamu tahu mencari, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. 8. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. 10. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Sekali lagi, setiap kali dia berfirman, maka firman itu pasti terjadi. Jauh sebelum Yesus bangkit, dia telah memberitahukan terlebih dahulu. Di dalam Matius 16 ayat 21, dia berkata kepada murid-murid, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita baca bersama-sama Matius 17 ayat 22 sampai 23. Berkali-kali Tuhan mengingatkan tentang kematian dan kebangkitannya. Kita baca bersama-sama Matius 17 ayat 22 sampai dengan 23. 23. Ya, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka
anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun menjadi sedih sekali. Kebangkitan Kristus itu adalah kemenangan iman. Kebangkitan Kristus itu adalah kebenaran waktu itu. Meskipun kita lihat dari nats firman Tuhan, di mana dicatat bahwa mahkamah agama, kemudian tua-tua itu telah merekayasa bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-murid. Kemudian mahkamah agama dan tua-tua ini memberikan suap kepada prajurit-prajurit itu. Kalau ada yang bertanya, katakan kepada orang-orang bahwa murid-muridnya telah mencuri mayat Yesus. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Jadi kalau korupsi suap bukan hanya terjadi pada hari ini, tetapi sejak zaman Tuhan Yesus itu sudah ada. Lihat rekayasa yang mereka atur. Matius 28 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Maaf. Judul perikopnya adalah dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Maka itu usah kaget kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak bangkit. Alkitab kita sudah catat bahwa ini sudah direkayasa dan ini terjadi tersiar sampai dengan hari ini. Dan banyak orang yang berkata, mana mungkin bang? Tapi kita orang yang beriman, kita orang yang diselamatkan, maka kita akan berkata, Yesusku bangkit, Yesusku hidup. Dan Alkitab mencatat, Bapak Ibu, tidak pernah segala sesuatu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Alkitab mencatat begitu banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Bukan hanya murid-murid, bahkan firman Tuhan mencatat selama 40 hari Tuhan menunjukkan jati dirinya. Dia menunjukkan keberadaannya. Bahkan dia bukan hanya menunjukkan keberadaannya, tetapi justru dia mulai menyampaikan kabar baik. Kemudian dia berkata kepada murid-murid, gembalakanlah domba-domba. Kemudian dia berkata kepada murid-murid, beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku. Kemudian Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Mereka disuruh untuk berada di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau menerima pencurahan Roh Kudus. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. Ini adalah hal penting kita harus memaknai, mengerti, pahami tentang kebangkitan Kristus dalam kehidupan setiap kita. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 2, 3, ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati
mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa yang terjadi semua by the side Allah. Tidak ada satupun yang meleset. Itu sebabnya kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan hari ke hari harusnya iman kita makin hari itu makin bertumbuh. Kemudian Paulus mengingatkan melalui firman Tuhan ini, kalau seandainya Yesus nggak bangkit di depan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Kemudian Paulus mengingatkan, kalau seandainya Yesus itu tidak bangkit, sia-sialah kepercayaanmu. Kalau Yesus itu tidak bangkit, maka binasalah orang-orang yang mati dalam Kristus. Dia begitu menggaransi bahwa kebangkitan Kristus itulah yang membawa kemenangan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan pernah sedetik pun dari hidup kita meragukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Sekarang kita lihat, bagi kita anak-anak Tuhan hari ini, imani bahwa kebangkitannya adalah kemenangan bagi setiap kita. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26, kebangkitan Kristus itu adalah jaminan kekal bagi kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jauh hari sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan firman ini. Kita baca bersama-sama, 2, 3, iya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini menjadi sebuah pesan. Percayakah engkau akan hal ini, bahwa Yesus mati, Yesus bangkit? Kemudian firman Tuhan mengingatkan sekali lagi, kebangkitan Kristus itu adalah memberikan pengharapan yang pasti. Coba kita buka Efesus 2. Kita baca ayat 6 sampai dengan ayat 7. Efesus 2 ayat 6 dan ayat 7. Ini kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus. Lihat Bapak Ibu, ada kepastian ketika kita mengamini kebangkitan Kristus dalam kehidupan setiap kita. Imani pagi hari ini, kebangkitannya memberikan kita kemenangan dalam hidup. Sekali lagi, kebangkitannya memberikan kita kemenangan di dalam hidup. Kita buka kembali dalam 1 Korintus 15 tadi. Kita baca di ayat 57 sampai dengan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan ayat 58. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Firman mengingatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus sudah memberikan kemenangan dalam hidup kita. Yang pertama,
Kita semua adalah orang-orang yang sudah menang atas dosa. Kemarin di hari Jumat Agung, kita semua menyadari kematian Kristus di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa, kita yang terkutuk, kita yang melakukan pelanggaran, semua sudah ditanggung oleh Kristus, supaya kita yang tidak layak ini, kita yang tidak benar ini, dibenarkan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Kita yang tadinya adalah hamba dosa, firman Tuhan mencatat, oleh kematian Yesus di atas kayu salib, maka kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu, kita adalah orang yang menang atas dosa. Saya senang dengan pertanyaan anak-anak yang hari ini akan dibaptis. Kemarin dalam bimbingan dia katakan begini. Satu pertanyaan yang menggelitik saya. Kalau nanti kami sudah dibaptis, berarti dosa kami yang tanggung. Sementara kalau kami belum dibaptis, maka orang tua kami lah yang menanggung dosa kami. Kemudian saya mengingatkan, orang tuamu nggak sanggup menanggung dosa. Yang bisa menanggung dosa adalah Yesus Kristus, bukan orang tuamu. Tetapi selama kamu belum menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka dengan iman orang tuamu engkau akan dibimbing berdasarkan firman Allah untuk mengenal siapa Allah yang akan engkau sembah. Sekali lagi, dosa kita itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun, firman Allah katakan, yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita sadar kita ini adalah hamba kebenaran, maka izinkan kebenaran firman menyatu dengan pikiran kita, menyatu dengan isi hati kita, menyatu dengan apa yang kita perbuat. Jangan lain kita ngomongkan, lain kita perbuat. Itu membuat batin kita akan tersiksa, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sadari aku adalah hamba kebenaran, berjalan seturut dengan firman Allah, maka segala sesuatu, meskipun kita diperhadapkan kepada hal-hal yang mungkin terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, percaya Allah itu akan senantiasa menolongmu, membawa engkau tetap berjalan di jalurnya Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat firman tadi, maka kita ini adalah akan menjadi orang-orang yang menang atas pergumulan hidup. Maka firman Tuhan tadi katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang membuat kita kalah oleh masalah, karena ini kita abaikan dalam kehidupan kita. Dan firman katakan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita menang atas sakit penyakit, kita menang atas kelemahan, kita menang atas penderitaan hidup, karena sesungguhnya apa yang Tuhan firmankan, firman itu untuk digenapkan dalam hidup kita. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sadari Tuhan bangkit dalam hidup kita, maka kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Bukankah pujian seringkali kita naikkan bahwa Allah yang berperang menggantikan kita? Kemarin sekali lagi dalam bimbingan baptisan yang akan dilakukan hari ini, saya mengingatkan satu hal, maka engkau akan menjadi anak-anak Allah. Kenapa Alkitab catat dan berkali-kali dia mengingatkan? Dalam Mazmur 34 ayat 7 firman Tuhan katakan bahwa malaikat berkemah di sekeliling orang benar. Alkitab catat di dalam Mazmur 91 ayat 11, maka Tuhan memerintahkan malaikat
malaikatnya untuk menjaga segala engkau di segala jalan. Satu yang menjadi pertanyaan mungkin dalam diri kita, sebegitu pentingkah hidup kita? Sampai kemana pun kita melangkah, harus dikawal oleh malaikat Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, Gibran 10 tahun yang lalu nggak dikawal. Hari ini dia dikawal. Kenapa dia dikawal? Karena dia anak presiden. Kita dikawal bukan karena sebakti marga, bukan. Tapi karena aku anak Allah, maka Tuhanku mengawal, memerintahkan malaikatnya untuk mengawal kita. Sama halnya dengan setiap kita. Kalau kita sadari dalam hidup ini, kemanapun kita melangkah, malaikat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang mesti kita takutkan dalam hidup? Makanya kenapa firman tadi mengingatkan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada satu kali, saya ada tugas pelayanan di Kucing. Kucing itu Sarawak. Kemudian dari Kuala Lumpur, saya naik pesawat ke Kucing. Mungkin sekitar 40 menit sebelum sampai di Kucing, itu tiba-tiba pesawatnya turbulensi. Itu keras sekali. Apa yang terjadi? Maka seisi pesawat semua mengeluarkan kata-kata rohani, apapun agamanya. Bahkan mungkin ayat-ayat yang tidak berhubung, semua mereka akan bacain. Tapi saya justru diingatkan sama Tuhan bahwa semua ini sepertinya adalah rohani, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang rohani. Karena mereka takut, mereka gentar, mereka takut sekali dengan keadaan. Walaupun yang dikeluarkan adalah perkataan-perkataan firman, tetapi sesungguhnya yang apa yang mereka lakukan adalah hanya untuk menutupi ketakutan dalam diri mereka. Tapi satu hal yang saya rasakan, di tengah goncangan sekalipun aku sadar, malaikat Tuhan ada bersama dengan aku. Waktuku itu sebabnya di tengah goncangan pun aku bisa tersenyum. Aku bisa mengingatkan orang lain bahwa waktunya belum tiba dalam kehidupan saya. Walaupun angkat tangan. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti kata-kata itu kalau kita nggak imani, maka sesungguhnya kita tidak berada di dalam rancangan Tuhan yang sejati di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita buka dalam kitab Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Kalau kita meyakini Yesus bangkit dalam hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang berkemenangan, maka kita akan selalu berusaha untuk mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita buka Filipi 3 ayat 10 dan ayat 11, kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Jadi iman kita nggak berhenti stagnan, tapi kita harus upgrade. Kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau kita mau menikmati hidup bersama dengan Tuhan. 2, 3 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Lihat di ayat 11 tadi dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kenapa Paulus sampai mengingatkan kita? Kalau engkau mengenal Tuhan, engkau mengamini Dia sudah mati dan bangkit dalam hidupmu, maka engkau akan berusaha mengenal Dia, maka engkau akan berusaha untuk memahami ada kuasa kebangkitannya dalam hidupmu. Maka saya percaya setiap orang yang mengerti, memahami keadaan ini, maka rohnya itu pasti akan menyala-nyala. Orang yang senantiasa berusaha mengenal Allahnya, berusaha mengenal kuasa kebangkitannya, maka saya percaya orang ini akan mudah masuk dalam hadirat Allah. Kalau enggak Bapak Ibu, saudara baca Alkitab,
mau puluhan kali baca, saudara nggak akan bisa rasakan hadirat Tuhan dalam hidup. Orang lain mungkin angkat satu pujian, dia sudah rasakan hadirat Tuhan. Mungkin kita masih sibuk dengan HP kita. Mungkin kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Mungkin kita sibuk dengan orang lain, kita mulai lirik sana, lirik sini. Kenapa roh kita nggak tergoda? Kenapa? Karena kita nggak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita nggak mengerti kuasa kebangkitan itu dalam diri kita. Bahkan ketika orang lain mungkin menyembah, kita mulai sibuk melirik apa yang dilakukan orang ini, apa yang dikerjakan oleh orang ini, sehingga kita pergi ke gereja bukan mencari Tuhan, bukan berusaha mengenal Tuhanmu dalam hidup, tapi justru membuat engkau akan semakin hari semakin tidak mengenal Tuhan dalam hidup. Kenapa kita perlu mengenal Tuhan? Kenapa kita perlu mengenal kuasa kebangkitan? Bapak Ibu perhatikan, ketika Maria dan Marta, mereka sama-sama punya pergumulan yang sama, punya masalah yang sama, di mana saudara mereka yang bernama Lazarus itu meninggal. Kemudian sama-sama mengalami tindakan yang sama. Kemudian ketika Yesus menjumpai mereka, bahkan yang pertama sekali berjumpa dengan Yesus bukan Maria, tetapi Marta. Dan kata-kata yang mereka lepaskan kepada Tuhan adalah kata-kata yang sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama kata-katanya. Tapi lihat orang kalau berada dalam hadirat Tuhan. Apa yang terjadi ketika Maria mengucapkan hal yang sama? Maka dia bukan hanya berkata-kata, tapi Alkitab catat Maria tersungkur di kaki Tuhan. Maka firman Tuhan mencatat, maka masgullah hati Tuhan, dan dia menangis. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku sudah naikkan doaku, aku sudah berkata-kata seperti yang Kau katakan, lakukan, tapi tanpa kita memahami, mengenal kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Sekali lagi roh kita tidak akan menyala. Kenapa susah sekali kita kadang-kadang walaupun firman itu berkali-kali diingatkan. Belajar persiapkan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Kadang-kadang kita untuk memuji menyembah Tuhan saja, kita buat waktu kita yang sisa-sisa. Karena kita tidak mengenal Dia. Kenapa seringkali kita memperlakukan Tuhan itu bukan dengan rasa hormat dan takut akan Dia, tapi kita membuat Tuhan itu membentuk seperti yang kita mau, karena kita tidak mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita adalah orang-orang yang berkemenangan, karena kita mengerti, kita sadar orang yang menyadari kebangkitan Kristus, maka dia akan hidup penuh pengharapan. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Judul perikopnya pengharapan iman dan kasih. Kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karunia rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Lihat di ayat 3, firman ini mengatakan kebangkitan Kristus itu adalah menunjukkan kelahiran, melahirkan kita kembali di dalam Kristus. Kalau dalam kitab Efesus 2 itu jelas diingatkan, semua orang, semua manusia itu adalah buatan Allah.
Tapi tidak semua orang diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Sekali lagi betapa beruntungnya kita kalau kita sadar akan itu. Karena Yesus sendiri yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tidak semua orang akan diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Tetapi kita adalah orang-orang yang mensyukuri bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengalami kekekalan dalam kehidupan setiap kita. Firman ini jelas mengingatkan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman. Saya rasa kalau kita memahami makna kebangkitan Kristus, betapa indahnya hidup yang akan kita jalani dalam hidup ini. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya itu penuh pengharapan. Bukan anak-anak yang gampang layu, bukan gampang kecewa, bukan gampang dihimpit oleh masalah. Kalau kita mengenal kuasa kebangkitannya, sekali lagi firman Tuhan tadi mengingatkan, maka rohmu akan terus menyala. Dan sekalipun kau diperhadapkan kepada masalah, firman Allah akan berbicara kepada hidupmu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Seringkali kita goyah karena kita izinkan masalah mengintimidasi hidup kita. Seringkali kita marah dengan keadaan karena kita fokus kepada keadaan, kita bukan fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, orang yang hidup penuh pengharapan. Saudara ingat apa yang terjadi di perkawinan di sana? Maka pada saat itu Alkitab katakan pemilik pesta itu kehabisan anggur. Kemudian Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, sekali lagi orang yang hidup penuh pengharapan, maka dia tahu pasti apa yang terjadi dalam kehidupannya bersama dengan Yesus. Maka dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakannya, buatlah itu. Sekali lagi Bapak Ibu, pesan itu bukan pesan hanya untuk perkawinan anak. Seringkali kita mengharapkan kuasa mujizat terjadi dalam hidup kita, tapi kita tidak menaruh pengharapan kita di dalam Yesus. Kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan. Kata-kata hanya Ibu Yesus, apa yang dikatakannya, buatlah itu. Apakah perkataan Yesus pada waktu itu perkataan yang menyenangkan? Apakah perkataan yang diucapkan Yesus pada waktu itu bisa diterima oleh kita? No. Karena Tuhan hanya menyuruh, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka menyaksikan. Kemudian Tuhan juga memerintahkan ambil air itu, cadoklah air itu, berikan kepada pemimpin mereka. Tapi karena mereka melakukan seperti apa yang firman ingatkan, buatlah itu, mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, maka kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sama halnya dengan kehidupan kita. Jangan hanya kita menuntut kuasa dan mujizat, tapi kita tidak mau mentaati firman dalam Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, dia tukang jahit di pancing sana, ini jahit jas saya ini buat tangannya. Pada waktu itu dia ngomong ke saya, Pak Pendeta, kemudian dia langsung sekejap itu saya akan buatkan jas Bapak. Kemudian dia buatkan jas saya. Kemudian saya tanya, harganya berapa Pak? Gratis Pak Pendeta. Karena beberapa waktu berikutnya kami akan ada acara Bapak Ibu. Ini jas yang saya pakai ini. Kalau Bapak Ibu mungkin banyak lihat jas saya itu kan pemberian Casio, sampai jam saya itu beresnya Casio. Ini juga adalah kasih orang, bukan saya buat.
bukan saya sendiri, kasih orang berdoa. Kemudian dia penuh pengharapan. Satu yang menjadi keyakinan pendeta ini, walaupun dia sambil menilai, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Siapa yang memberkati orang benar, maka akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mengutuk orang benar, maka Tuhan yang akan berperkara kepada dia untuk mengutuk orang benar. Dia sangat mengamini kalau dia buatkan saya, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup. Kemudian di sebuah acara itu dia hadir, karena dia ada di depan Bapak. Dan saya yang sedang berbicara, akhirnya saya katakan kepada mereka, Bapak Ibu saudara kasih lihat jas saya hari ini, jasnya bagus nggak? Bagus, kata mereka. Nah, siapa yang membuat jas? Nah, panggil Pak Teo saya itu, berdiri. Jadi saya katakan mereka, Bapak inilah yang membuat jas saya. Dan Bapak Ibu tahu, banyak orang yang buat jas sama dia, termasuk pendeta-pendeta kita akhirnya buat jas sama dia. Kenapa? Penuh pengharapan. Sama halnya dalam kehidupan kita. Kemarin sampai saya ingatkan kepada anak-anak yang dibaptis hari ini. Kenapa Tuhan mengingatkan kepada kita, sekalipun mungkin firman itu kadang-kadang kita lihat firman ini terlalu berat. Kenapa Tuhan katakan kasihilah musuhmu? Kenapa firman Tuhan katakan ampuni orang yang bersalah kepadamu? Kenapa firman Tuhan mengingatkan perbuatlah baik, bahkan katakan kalahkan kejahatan dengan kebaikan? Karena Tuhan yang akan berperkara dalam hidup. Ada anak-anak apa? Kalau misalnya orang lain mengata-ngatai itu, maka sesungguhnya dia sedang mengata-ngatai anak. Bukan dirimu, maka aku tak berubah saja. Maka belajar mentaati firman, maka kuasa firman itulah yang akan bekerja untuk menggenapkan apa yang Tuhan janjikan. Mari kita balik ke diri. Pernah kembali kepada firman Tuhan pada pagi siang tadi. Melalui ibadah kebangkitan Yesus, kita mengamini bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dan tidak ada satupun perkataan firman yang tidak untuk digenapkan. Tuhan selalu menggenapkan firman. Tuhan selalu menggenapkan rencana. Tuhan selalu melakukan apa yang Dia tulis buat setiap kita, supaya kita anak-anak Tuhan dapat hidup menikmati kebaikan kasih. Kalau hari ini melalui ibadah kebangkitan kita diingatkan engkau akan beroleh kemenangan dalam hidup. Kemenangan itu akan terjadi. Kita akan menjadi orang-orang yang menang atas dosa kalau kita izinkan hidup kita ini diisi oleh kebenaran firman Allah. Pikiran kita diselaraskan dengan firman, hati kita diselaraskan dengan firman, perbuatan kita diselaraskan dengan firman. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan atas pergumulan hidup. Sebab sesungguhnya Tuhan itu Allah yang sangat mengasihi kita. Bahkan Dia memberikan sebuah janji, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau sendiri, sekali-kali tidak meninggalkanmu. Itu sebabnya dalam hidup orang benar, Tuhan mengutus malaikat untuk menjaga hidup, untuk menuntun hidupmu, supaya engkau terus berjalan dari satu kemuliaannya kepada kemuliaannya yang lain. Tuhan ingatkan kita pada hari ini, kejar pengenalan Tuhan dalam hidup, pahami kuasa kebangkitannya ada dalam hidupmu, supaya rohmu menyala-nyala sekalipun kau diintimidasi oleh persoalan pergumulan, tetapi rohmu akan tetap bangkit mengalahkan persoalan pergumulan hidup. Maka engkau akan mudah masuk dalam hadirat Tuhan. Sekalipun di tengah pergumulanmu, engkau tahu ada Allah yang membela hidupmu. Lihat firman mengingatkan, kuasa kebangkitan membuat kita anak-anak Tuhan akan memiliki hidup dan hidup penuh pengharapan di dalam hidup.
Bukankah firman menggaran pengharapan yang Tuhan beri, pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan itu sangat kasih buat setiap kita. Setiap kita, seorang pun tidak ada yang Tuhan beri. Tuhan tidak melihat kepada pelanggaran dosa yang melakukan. Sebab Tuhan mengasihi hidup. Saya bersyukur anugerah kasih yang Kau terus limpahkan dalam kehidupan. Ketika kita naikkan pujian imani bahwa tidak ada satu firman pun yang Tuhan tulis untuk tidak dikenalkan dalam hidup kita.
terjadi di tengah-tengah kehidupan. Engkau akan menikmati kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup. Mujizat adalah bukti Dia hidup dalam hidup. Engkau memberkati siapa umatmu yang hadir Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan berkat terbaik melimpah atas hidup mereka. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, dan anak-anak taat kepada kedua orang tua mereka. Rumah tangga yang indah di dalam kasih Tuhan akan nyata di tengah-tengah hidup umatmu. Penggenapan firman atas usaha pekerjaan mereka terjadi ya Tuhan. Anak-anak akan terus menikmati kebaikan kasih. Dan anak-anak kami ada di dalam lindungan, ada di dalam kasih, sehingga janji-Mu akan menjadi nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah Tuhan. Dan kita yang sudah mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita